Shalom, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Doli Divrianti Supaba dengan NIM 2103030032, Prodi Sosiologi kelas A semester 2. Melalui video ini saya akan mempresentasikan review buku pertama saya yang berjudul Max Weber dari Sejarah sampai ke Modernitas. Buku ini ditulis oleh Brian S. Turner yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1993 dan diterbitkan bersamaan di Amerika Serikat dan di Kanada oleh Routledge. Max Weber dari Sejarah ke Modernitas. Max Weber tetap menjadi tokoh yang memerintah dalam sosiologi. Beberapa sosiologi lain telah mendekati menyaingi pengetahuan dan logika tanpa belas kasihannya. Weber mengikuti penelitian tanpa pamrih, bahkan merusak kesehatan mentalnya sendiri dalam prosesnya. Ini bersamaan dengan ketenangan analisis tentang budaya Barat telah membuatnya menjadi sosok heroik bagi banyak orang. Dalam buku penting ini, salah satu komentator terkemuka Weber di dunia berbahasa Inggris membuat potret penarikan minat Weber dan menunjukkan bagaimana mereka berhubungan dengan keprihatinan masa kini, terutama perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas. Penulis memberikan diskusi yang sangat jelas tentang kontribusi Weber terhadap sosiologi agama dan perdebatan tentang rasionalisasi. Jelas, reformasi dan dapat diakses buku ini akan menjadi bacaan penting bagi mahasiswa sosiologi, ilmu politik, dan filsafat. 1. Max Weber dan budaya panik postmodernisme. Max Weber telah lama dianggap sebagai tokoh utama dalam sosiologi sejarah. Memang, sosiologi Weber dapat diambil sebagai paradigma tentang bagaimana melakukan penelitian komparatif dan sejarah dalam ilmu sosial. Secara khusus, etika Protestan dan semangat kapitalisme pada tahun 1930, Yudaisme kuno pada tahun 1952, Kota pada tahun 1958, agama Cina pada tahun 1951, agama India pada tahun 1950-an, dan sejarah ekonomi umum pada tahun 1927 telah membuat kontribusi besar untuk perdebatan tentang hubungan antara sejarah dan sosiologi. Revolusi modern, dua perubahan besar, satu tiba-tiba dan langsung, yang lain lambat dan gigih. Secara bertahap mengubah paradigma teoritis dan perspektif ilmu sosial secara keseluruhan dan sosiologi pada khususnya. Yang pertama adalah runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan Uni Soviet, dan yang kedua adalah kritik korosif modernisme oleh postmodernisme. Mengalihkan beasiswa. Reotenisme pertama adalah bahwa perdebatan transnasional dan mungkin steril tentang Marx versus Weber sebagian besar telah runtuh. Isu-isu dengan Marxisme ini sebagian telah digantikan dengan penekanan baru pada hubungan Weber dengan Nietzsche dan kritik romantis kapitalisme di Jerman. Meskipun banyak komentar tentang awal hubungan ini menarik perhatian pada kemungkinan hubungan antara konsep karisma Weber dalam kaitan dengan Nietzsche, Ubersman, gagasan metodologis Weber tentang hubungan nilai dan perspektif Nietzsche antara analisis Weber tentang etika, agama-agama dunia, dan dugaan psikologi Nietzsche moral dan gagasan Resentment, atau antara pandangan Weber tentang politik
sebagai perjuangan tanpa akhir dan filosofi, akan tetapi kekuatan nature. Perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas. Keempat interpretasi ini, nature, modernisat, kepekaan, dan kritik romantis rasionalisme, menunjukkan hubungan paralel dengan perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas. Dalam catatannya tentang arsitektur, ruang, perkotaan, dan humanisme, Scott Glass pada tahun 1990 berpendapat bahwa beberapa versi postmodernisme bersifat humanis dan dalam arti klasik bahwa mereka antropomorfik dalam menolak formalisme, rasionalisme, dan strukturalisme modernisme tinggi. Mendefinisikan konsep. Dalam sambutan pembukaan ini, saya telah menarik perhatian pada cara-cara di mana reinterpretasi Weber telah menyerangkan kemungkinan jalur pengembangan antara sosiologi Weberian dan postmodernisasi. Singkatnya, untuk membangun kreditasasi, sosiologi postmodern akan membutuhkan kritik modernis atas dasar alasan. Sebaiknya, sosiologi postmodern akan berusaha untuk memahami postmodernisasi sebagai tahap dalam pengembangan sistem modern, postmodernisasi sebagai bentuk tertentu dan kultur. 1. Diferensiasi bidang sosial menjadi lembaga khusus dan kuastonom. 2. Pertumbuhan konseptualisasi abstrak, kedaulatan, dan kekuasaan yang pada gilirannya memungkinkan perkembangan bertahap warga abstrak dalam budaya kota perkotaan Eropa Barat. Yang ketiga, perluasan rasionalitas formal dan abstrak untuk menciptakan penciptaan hukum, perumusan teologi sebagai ilmu pengetahuan, transformasi arsitektur menjadi praktik utilitarian, dan konversi kedokteran dari seni manual menjadi abstrak entitas penyakit. Yang keempat, penerapan standar prosedur birokrasi di semua lembaga publik utama. Yang kelima, pemisahan akhir dari dunia pribadi atau emosional dan publik atau rasional, di mana mentalitas atau karakter yang terpisah berkembang. Yang keenam, sekularisasi dan kekecewaan budaya menghasilkan bukan keseragaman nilai-nilai, tetapi realitas poteistik dan perspektif yang bersaing tanpa prinsip mengintegrasikan atau menyatukan. Singkatnya, kita bisa mendefinisikan modernisasi. Nostalgia atau postmodernisme. Jika Anda belum percaya bahwa modernisasi telah berakhir, tetapi belum ada bentuk politik yang layak untuk dunia postmodern. Jika Anda percaya bahwa narasi besar kekristenan, Marxisme dan humanisme telah berakhir, maka nostalgia adalah sisi lain dari postmodernisme. Nabi-nabi postmodernisme sering berpegang teguh secara diam-diam pada beberapa gagasan tentang yang nyata atau moral atau politik. Bab 2. Sejarah Max Weber. Meskipun sejumlah tradisi teoritis yang berbeda bersaing atau untuk dominasi intelektual dalam apa yang dapat secara luas disebut ilmu sejarah. Dalam komentar ini berpendapat bahwa tradisi ini masih sebenarnya dibagi antara warisan Marxis dan Weberian. Setelah membuat klaim itu, bab ini berkonsentrasi pada perkembangan terakhir dalam historiografi Weberian untuk menunjukkan bahwa divisi konversional antara perspektif Marxis dan Weberian semakin besar telah terkikis. Catatan awal ini telah berusaha untuk menerapkan bahwa sosiologi historis Marx dan Weber telah menjadi rangkaian orientasi utama ke bidang penelitian sejarah dalam sosiologi. Sekarang, mungkin untuk beralih ke karakter sosiologi sejarah Weberian, saya akan mulai dengan sejumlah pengamatan tentang kekhasan dikutip oleh sejarawan.
Ia tidak menguraikan atau mendefinisikan sosiologi sejarah secara sistematis dan sadar diri teoritis. Weber masuk dalam perselisihan kemungkinan objektif dan penyebab yang memadai dalam penjelasan sejarah, dan berkontribusi pada perselisihan seputar tokoh-tokoh seperti Karl Lamprecht. Tetapi ia tidak secara sadar melihat dirinya mengembangkan sistem analisis sejarah dan makrososiologi untuk memberikan perspektif yang lebih rinci tentang beasiswa kontemporer. Saya akan berkonsentrasi pada dua kontribusi substansial untuk sosiologi sejarah Weberian, yaitu Randall Collis Weberian Sociological Theory pada tahun 1860-an dan Ronald Glassman De Corici and the Prochin in Praviti pada tahun 1986. Kedua studi mencerminkan filter penting dari teori Weberian modern, penekanan kuat pada proses makrososiologis atau seluruh sistem sosial yang diatur pada periode sejarah skala besar. Kesimpulan Weber dan modernitas. Meskipun perkembangan ini penting, ada dua bidang penelitian di mana seseorang ingin melihat elaborasi lebih lanjut dari sosiologi Weberian. Pertama, kita perlu mempertahankan pandangan yang lebih luas tentang tujuan umum Weberian yang bukan sejarah kapitalisme nasional, tetapi modernitas seperti itu. Kedua, dan secara langsung terkait dengan pengamatan ini, Weber sendiri mengakui bahwa setiap sarjana serius berdamai dengan Karl Marx dan Nietzsche. Bab 3. Islam, Kapitalisme, dan Inisiatif Weber. Selama pertengahan abad terakhir, tradisi substansial beasiswa Weberian telah berkembang di Eropa yang difokuskan pada analisis rumit eksplorasi Weber tentang hubungan antara agama dan kapitalisme. Tentu saja, beasiswa ini telah melibatkan pemeriksaan kontras dasar Weber antara tradisi Eropa, akhlatisme, Puritan, dan etika mistis agama-agama Asia. Dalam studi Weber tentang Islam ini, ada 3 argumen terkait yang perlu dibedakan sejak awal. Baris pertama argumen adalah bahwa seseorang dapat mendeteksi setidaknya 4 eksisten Weberian yang berbeda tentang hubungan antara keyakinan dan kapitalisme. Argumen kedua saya adalah bahwa terlepas dari kesalahan faktual tentang Islam, Weber menekankan pernyataan yang salah tentang Islam. Perhatian utamanya adalah menjelaskan tidak adanya kapitalisme rasional di luar Eropa. Baik, sekian dari presentasi saya tentang buku Max Weber yang berjudul Dari Sejarah Sampai ke Modernitas. Terima kasih.